Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Abdurrahman Nauf dengan NIM 2410252022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu hama utama pada tanaman padi, yaitu wereng batang coklat. Wereng batang coklat ini memiliki nama ilmiah Nila parvata lugens dan merupakan hama yang sangat berpengaruh terhadap produksi padi atau Oryza sativa. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa meskipun ukurannya kecil, yaitu sekitar 3-5 mm, wereng batang coklat ini memiliki kemampuan merusak yang sangat besar. Hal ini dikarenakan cara makannya yang menghisap cairan dari jaringan tanaman, khususnya pada bagian floem. Selanjutnya kita melihat dari siklus hidupnya. Wereng batang coklat mengalami metamorfosis tidak sempurna yang terdiri dari 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan imago atau dewasa. Telur biasanya diletakkan di dalam jaringan tanaman sehingga sulit untuk dideteksi. Kemudian setelah menetas menjadi nimfa, wereng akan mulai aktif menghisap cairan tanaman dan mengalami beberapa ganti kulit hingga menjadi dewasa. Yang menjadi perhatian utama adalah kemampuan reproduksinya yang sangat tinggi dalam satu siklus hidup yang relatif singkat, yaitu sekitar 25-45 hari. Satu ekor betina dapat menghasilkan ratusan telur. Oleh karena itu, populasi wereng batang coklat dapat meningkat dengan sangat cepat dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai gejala serangan yang ditimbulkan. Pada tahap awal, tanaman padi biasanya menunjukkan gejala seperti daunnya menguning dan pertumbuhan yang terhambat. Namun, jika serangan terus berlanjut, tanaman dapat mengalami kondisi yang disebut dengan hopper brown, yaitu tanaman menjadi kering seperti terbakar dan akhirnya mati. Biasanya kematian ini terjadi secara berkelompok di area sawah. Tidak hanya menyebabkan kerusakan secara langsung, wereng batang coklat juga berperan sebagai vektor atau pembawa virus seperti virus kerdil rumput dan virus kerdil hampa. Akibatnya, tanaman yang terinfeksi akan mengalami pertumbuhan abnormal menjadi kerdil dan hasil panen menurun secara drastis. Kemudian kita juga perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan populasi wereng batang coklat. Di antaranya adalah kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan, penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan, serta pola tanam yang tidak serempak. Selain itu, penggunaan insektisida yang tidak tepat juga dapat menyebabkan berkurangnya musuh alami, sehingga populasi wereng semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, pengendalian wereng batang coklat sebaiknya dilakukan dengan pengendalian hama terpadu atau dikenal dengan PHT. Pendekatan ini meliputi penggunaan varietas tahan, tanam serempak, pengelolaan pupuk yang tepat, serta pemanfaatan musuh alami. Penggunaan insektisida sebaiknya dilakukan secara bijaksana dan hanya ketika populasi telah melebihi ambang ekonomi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa wereng batang coklat merupakan hama yang sangat berbahaya dan memerlukan penanganan yang tepat dan terpadu. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan kerugian akibat serangan hama ini dapat diminimalkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.